Oke, sudah di Facebook Group juga live. Masa? Oke. Oke, selamat pagi teman-teman dan partner Pak Yudi juga Pak Maksud. Namanya video itu baiknya saya nama saya Rafiq. Ada tadi Asa juga dan nanti pembicaraannya ada dua, pokoknya ada oke, nanti akan session yang pertama di dalamnya akan untuk apa saja kita lain juga ada pertanyaan maupun dan langsung aja ke Mas Bayu, our CEO for introduce the product and is yours, Bayu. Oke, terima kasih Om Rafiq. Sama terima kasih Pak Yudi sama Mas Sono yang udah datang sama teman-teman dari BIDI. Jadi untuk apa namanya yang inovasi terbaru dari Bukit Vista yang kita mau announce hari ini adalah aplikasi Go namanya. Bisigo ini salah satu cara buat Bukit Vista untuk apa ya namanya lebih dekat. Jadi goalnya dari aplikasi ini sebenarnya cukup simple. Kita pengen membawa Bukit Vista lebih dekat ke partner gitu. Walaupun lagi jauh, lagi pergi, lagi di jalan, itu akan lebih gampang mengaksesnya gitu. Nggak perlu pakai laptop lagi, nggak perlu bantu partner atau startup. Jadi itu goalnya dari yang kedua sebenarnya goalnya adalah trust sama transparansi. Jadi menurut Bukit Vista ini hal yang sangat penting karena dengan trust saling apa namanya percaya dalam partnership dan kita punya alignment, kita bisa bikin strategi yang menguntungkan untuk kedua belah pihak dan transaksi akan ya, kalau kita udah bagus ya alignmentnya. Itu yang ketiga sesuai dengan motonya Bukit Vista, Inspire Delight. Jadi kita pengen dengan menggunakan aplikasi ini kita bisa deliver value yang lebih bagus ke tamu-tamu kita gitu. Inspire Delight. Makanya kenapa Inspire Delight? Kenapa nggak kita provide service saja gitu? Karena kita nggak pengen cuman jadi apa namanya provide service saja kita tamunya bayar kita kasih gitu, nggak, kita pengen menginspirasi tamunya untuk mereka bisa menemukan apa namanya kebahagiaan dalam liburan mereka yang lebih otentik gitu daripada sekedar servis saja. Nah, kenapa dengan aplikasi ini? Karena kita pertama berawal dari beberapa masalah yang kita punya, terutama antara Bukit Vista sama partner. Di antaranya adalah komunikasi. Jadi yang kita buat adalah bad communication between partner and Bukit Vista. Gitu. Jadi ya, kalau komunikasinya kita nggak lancar antara dari reservation manager, ada on-site manager, ada hostnya. Kalau komunikasinya kita tidak lancar, tamunya bakalan lebih bingung lagi. Ini kenapa kok servisnya nggak terkoordinasi gitu. Makanya goal utama dari apa namanya aplikasi ini adalah komunikasi. Itu makanya fitur utamanya sebenarnya adalah notification. Kalau teman-teman partner udah dapat notifikasi tiap kali ada booking, tiap kali ada check-in, itu berarti goalnya tercapai. Kita nggak akan ada orang yang kebingungan. Oh hari ini ada tamu ya. Oh hari ini tamunya datang malam ya gitu. Harusnya udah nggak ada pertanyaan
Terus yang kedua adalah ini sama-sama penting sebenarnya. Jadi untuk bikin tamu sama property owner, informasi yang berhubungan sama tamu dengan propertinya ini selalu available untuk partners gitu kan, ada owner, ada staff gitu. Mau ngecek misalnya tahu soal apa atau pembayarannya gimana, harusnya informasi ini akan selalu selalu available gitu ketika dibutuhkan. Nggak perlu lagi nanya-nanya, harus telepon lagi, terus harus dulu yang ngurusin siapa ya, bla 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 bla, itu akan kelamaan dan nggak efektif. Nah, kita pengen ini informasi ini selalu transparan dan available untuk di situ. Jadi itu problem yang pengen kita solve. Kenapa itu jadi problem? Karena platform yang kita pakai selama ini adalah biasanya WhatsApp, email, sama phone call kan. Kalau cuman ada masalahnya juga in term of communication, karena kita berkomunikasinya berulang-ulang gitu. Kayak WhatsApp itu banyak noise-nya, jadi banyak, ada kadang-kadang ada WhatsApp dari tamu, ada WhatsApp dari teman saya, ada WhatsApp dari keluarga, nyampur semuanya gitu kan. Di owner sama staff juga paling kayak gitu juga, sama ada WhatsApp dari Bukit Vista misalnya, ada WhatsApp dari keluarganya mereka, itu jadi nggak fokus dan kadang-kadang ada yang message yang kelewat. Sama dengan email sama telepon juga. Jadi itu kekurangannya dari platform yang selama ini kita pakai. Selamat datang untuk yang baru datang, ini ada Mbak Ratih ya dari Amazon ya. Terima kasih sudah bergabung. Selamat datang. Oke. Kita lanjut dari kita lagi ngomongin problem sama root cause-nya, kenapa kita bikin aplikasi ini. Oke, nah ini jadi beberapa solusi yang kita sediain adalah fitur-fitur yang kita bikin, itu nanti akan dijelasin sama Nadia. Nadia adalah product owner untuk mobile app ini. Jadi product owner adalah yang bertanggung jawab untuk mastiin kalau aplikasi ini benar-benar berfungsi dengan baik dan menyelesaikan masalah yang kita punya gitu. Jadi kita nggak pengen aplikasinya itu cuman punya aja tapi nggak ada fungsinya. Kita pengen benar-benar kalau partner ada masalah yang bisa kita perbaiki dengan mobile app ini, ya kita masukin fitur ini. Pada saat ini kita baru launch aplikasi ini di tahap awal, jadi masih banyak fitur-fitur yang akan perlu kita tambahin lagi, kita sempurnakan lagi. Nah, itu fungsinya nanti Nadia untuk menjembatani antara dari partner, dari owner ke Bukit Vista, apa fitur yang harus kita tambahin ke aplikasinya ini. Nah, itu nanti Nadia yang akan mengkolek feedbacknya dari partner, realisasikan gitu. Terus untuk development sementara kita ada beberapa fitur yang Nadia akan present. Setelah ini mungkin Nadia bisa jelasin fiturnya apa aja. Terus setelah kita punya fitur ini apa? Selanjutnya kita harus membuat goal yang lebih jauh lagi. Apa selanjutnya yang kita pengen achieve dengan mobile app ini? Jadi visi kami adalah dalam mobile app ini dalam beberapa waktu ke depan, mungkin dalam waktu 3 bulan atau 6 bulan, yang kita pengen adalah aplikasi ini bisa menyediakan atau bisa digunakan sebagai alat bagi owner untuk manage semua aspek manajemen propertinya. Jadi nggak cuma booking aja. Kalau sekarang kita baru mengeksplor bagaimana kita memanage tamu, memanage service. Nah, nanti ke depannya kita akan bikin aplikasi ini benar-benar membuat property owner itu lebih gampang, bisa manage hal-hal yang lain seperti misalnya karyawan gitu, misalnya staff.
kita bisa memanage jadwal kerjanya. Misalnya hari ini siapa yang masuk shift jam berapa, terus habis itu digantikan oleh siapa. Jadi nanti kita akan punya flow komunikasi yang lebih lancar. Jadi nggak perlu tanya-tanya lagi, oh siapa yang kerja di di properti sekarang, siapa yang harus ditelepon gitu. Itu semuanya ada di aplikasi, kita tinggal lihat aja, oh si ini lagi kerja gitu, si ini lagi libur misalnya gitu. Dan sampai ke aspek lain seperti tasknya, misalnya ada kayak mungkin ada tamu tertentu yang minta special request untuk dijemput, atau tamu tertentu yang minta bunga misalnya di kamarnya gitu. Itu bisa kita manage juga di aplikasinya. Sampai purchasing gitu, misalnya ada pembelian yang yang khusus gitu, karena tamunya minta bunga, terus kita harus beli bunga misalnya. Bahkan nanti purchase yang sifatnya reguler kayak laundry gitu misalnya, ya biasanya yang ngelakuin hal-hal tas-tas yang kecil tapi tiap hari itu adalah biasanya staff kan. Nah, kebanyakan dari partner-partner kita itu untuk pencatatannya masih manual ya. Jadi kadang dicatat di handphone atau ada pakai buku. Hari ini bayar listrik berapa, itu masih di dalam buku. Nah, nantinya kita bisa lakukan itu di dalam aplikasi. Jadi di akhir bulan kita bisa lihat totalnya nih. Totalnya salesnya berapa dari untuk listrik, untuk segala macam di situ. Jadi owner benar-benar punya gambaran, oh belanjaku ini terlalu banyak di sini, harus dikurangin segini. Atau banyak request yang tamu yang request sesuatu hal tapi kita nggak pernah nyediain gitu. Nah, jadi ini membantu partner untuk mengembangkan bisnisnya, nggak cuman jalan kayak biasanya aja tiap hari, tapi hari tamu nanyain breakfast gitu kan, ternyata kita nggak pernah nyediain. Padahal dari breakfast itu kita mungkin bisa dengan cost yang lumayan terjangkau, dan kita bisa meningkatkan value dari properti itu. Misalnya kita naikkan ada harga untuk cost breakfastnya itu misalnya gitu. Jadi kita akan memikirkan strategi gimana propertinya nggak cuman gitu-gitu aja, tapi selalu berkembang sedikit-sedikit, tapi selalu berkembang. Nah, itu jadi fitur itu yang kita pengen targetkan untuk kita kembangkan lebih lanjut di masa depan, untuk gimana caranya partner Bukit Vista itu selalu selangkah lebih maju gitu daripada sebelumnya gitu. Kita nggak pengen kerjasama tapi kita nggak ada hasilnya. Misalnya kita bilang, oh kita udah kerjasama 1 tahun atau 2 tahun sama Bukit Vista, hasilnya apa? Kita pengen bisa bilang kalau waktu di awal kayak gini, sekarang udah kayak gini gitu. Kita pengennya gitu, itu goalnya dari partnership kita di Bukit Vista. Itu aja dari sebenarnya simple dan harapan app ini semoga bisa membantu partner. Target user utama kami adalah partner, property owner, staff. Jadi intinya pertanyaan yang akan selalu kami tanyakan ketika kita menanyakan performance dari aplikasi ini adalah apakah partnernya happy dengan aplikasi ini, apakah staffnya happy dengan aplikasi ini, dan yang paling terakhir adalah apakah dengan adanya aplikasi ini sekarang, apakah komunika dan partner menghasilkan servis yang ketemunya. Akan selalu kami tanyakan tiap bulan, kita bikin laporan tentang aplikasi ini. Itu aja dari saya, terima kasih sekarang yang kita punya. Terima kasih. Oke, thank you Bayu untuk penjelasannya. Nah, silakan saya kasih waktu deh buat Nadia lagi. Picture-nya mungkin apa aja, mungkin gini, nanti dari Nadia mungkin 3 teman-teman seperti Mbak Rate atau Pak Yudi sekalian nanti untuk sesi view question and answer, untuk pertanyaan.
mungkin di-guide teman-teman partner di sini untuk bisa download atau bagaimana caranya seperti itu. Waktu saya kasih ke Nadia. Oke, terima kasih Om Rafiq. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua, partner Bukit Vista. Perkenalkan, nama saya Nadia. Saya sebagai product owner dan juga UI UX designer buat Bivigo ini. Oke, jadi ini adalah solusi yang mau kita berikan kepada Bapak Ibu semua sebagai partner Bukit Vista, yaitu platform yang sudah terintegrasi yang juga bisa membuat partner bisa ngelihat performance dan memonitor dari propertinya on the go. Jadi on the palm of your hand, seperti itu. Untuk aplikasinya sendiri, kita udah bisa download di Play Store untuk Android. Juga udah Bapak dan Ibu udah bisa mencari dengan keyword Bivigo atau Bukit Vista Vigo di Play Store dan juga bisa langsung di-download. Untuk feature-feature yang kita berikan untuk saat ini, ada 4 feature utama. Yang pertama yaitu monitor your property performance. Di sini Bapak dan Ibu bisa melihat dari status ada berapa jumlah guest dan seharinya, ada review apa saja yang udah diberikan dari tamu, lalu skor yang ada di Airbnb seperti cleanliness, terus hospitality service-nya dan sebagainya seperti itu. Lalu yang kedua adalah check and update your guests. Nah, di sini ini Bapak dan Ibu bisa pantau dari status-status booking yang ada, tamu apa, lalu ada berapa tamu yang check out dan kapan tamu itu check out, dan juga bisa ngelihat lebih detail seperti kapan, dari mana ini tamunya datang dan sebagainya. Terus yang ketiga yaitu ada notification and reminder. Nah, di sini salah satu goal utama kita yaitu notification and reminder. Di sini Bapak dan Ibu bisa melihat atau bisa mendapatkan notifikasi seperti ketika ada booking baru, ada reservation baru, atau jika ada booking yang cancel tiba-tiba. Lalu juga informasi mengenai payment, payout dari Bukit Vista, payout Airbnb, dan sebagainya. Di lain itu juga ada semisalnya ada informasi dari tim kita, dari HR team atau dari tim Bukit Vista mengenai bahwa tamu ini memiliki keinginan untuk spesifik kayak kebutuhan, itu juga bisa dinotifikasi dan di reminder dari kita. Terus yang mengenai bahwa informasi yang report dari properti Bapak dan Ibu mengenai berjumlah sales dalam per bulannya, lalu status dari pembayaran setiap guest-nya dan sebagainya seperti itu. Itu untuk feature yang saat ini. Lalu untuk feature development-nya, nah kita akan membuat namanya iOS version, yaitu mungkin untuk beberapa bulan ke depan kita akan launching untuk versi iPhone untuk di iOS. Lalu ada juga in-app messaging for partner yang sudah tadi dijelaskan sama Kak Bayu mengenai feature-feature yang akan kita develop nanti. Lalu juga ada explore community. Nah, di sini kita berharap di Bukit Vista kita mempunyai program tentang community expert, di mana kita bekerja sama dengan community expert seperti Indolinan, arsitektur, interior designer. Nah, di situ kita berharap bahwa Bapak dan Ibu mempunyai informasi yang lebih spesial mengenai community expert tersebut. Dan masih banyak lagi untuk kedepannya. Oke, selanjutnya, nah ini untuk aplikasinya sudah bisa di-download di Google Play, bisa diakses di Android phone-nya Bapak dan Ibu semua dengan kata kunci Bivigo. Ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Dan ya, mungkin balik ke Om Rafiq. Oke, thank you Nadia. Oke, tekan teman-teman, santai aja kita di sini. Dari sini untuk untuk saling sharing lah. Mungkin dari Pak Sono atau Mbak Rate atau Pak Yudi mungkin. Apakah sudah, karena kan kalau
kalau saya suruh download sekarang ada beberapa kayak Kak Solo sama Mbak Ate tadi saya lihat tuh pakai handphone. Jadi kalau download kan harus mati dulu gininya. Gitu. Mungkin dari teman-teman partner, mungkin dari Pak Yudi atau Mbak Ate di sini ada pertanyaan nggak? Nah, untuk inilah sebelum mungkin dari Pak Yudi ada nggak pertanyaan Pak Yudi? Ini saya sudah download ini. Ya. Ini kayaknya saya udah pernah download sebelumnya, cuma selalu wrong password. Selalu atau salahnya di mana? Saya udah berusaha, udah cari-cari passwordnya sama aja. Oke. Oke, itu berarti istilahnya untuk download pertama kali apa yang harus dilakukan seperti itu? Itu mungkin pertanyaan Pak Yudi ya, mungkin kayak password itu, kayak apapun. Mungkin dari Nadia mungkin. Apa harus register atau sudah diregisterkan? Oke. Mungkin dari Nadia ada ini. Halo. Gimana? Ke Bayu dulu. Oh, Bayu. Oke, Bayu. Oke. Sebenarnya itu sama simpel. Oh ya, kurang lebih aplikasi ini adalah apa namanya sama persis kayak Bigger gitu. Jadi penggunaannya juga akan sama persis. Di apa namanya di awal itu ada beberapa summary dan segala macam. Nah, sebelum bisa masuk itu aksesnya juga sama dengan Bigger. Kalau sudah pernah pakai Bigger yang versi webnya itu di browser, passwordnya sama, emailnya sama, atau kalau misalnya biasanya login pakai Google, itu juga bisa sama. Biasanya dipakai di Bigger gitu. Kalau apa namanya, kadang-kadang errornya itu kalau di login beberapa email yang berbeda, kadang-kadang memang apa namanya salah pilih email, jadi bisa nanti dipilih dengan email yang sama. Oke, itu udah dikasih sama bagiannya pakai itu. Atau mungkin juga kita udah ada itu juga fiturnya untuk wrong password. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu lupa passwordnya, itu bisa diklik wrong password, nanti akan kita buat password baru. Reset password ya tadi. Reset password, iya, reset password baru. Oh, itu mungkin gini aja deh dulu, Pak Yudi, biar bisa mungkin cari di Google Pak Yudi. Oke, coba reset password. Setelah kita jenis Pak Yudi dulu reset password, mungkin ada yang dibantu. Mungkin dari Mbak Ratih atau Pak Sununya ada pertanyaan nggak? Belum ada. Mungkin gini deh, karena mungkin Nadia kalau nggak salah udah download Bibigo ya. Ada Bibigo di handphone. Ada kan? Halo Nadia? Oh iya. Ya, ada Bibigo di handphonenya kamu. Di handphone sekarang sih ya saya pakai iOS soalnya. Oke. Kayaknya asal ya pakai itu ya Bibigo ya. Atasnya. Oke. Mungkin di gini apa namanya? Dilihatin namanya biar inilah saya tahu lah gimana namanya. Oke, sebentar coba dulu. Ya. Mungkin dari Mbak Ratih ada nggak Mbak Ratih? Gimana kabar Amazon hari ini? Halo. Halo, gimana? Untuk hari ini di Amazon keadaannya tuh membaik karena tamu di sana itu sudah seperti berkeluarga gitu, jadi saling sharing satu sama lain. Oke. Kita juga di sana tuh menginfokan apa-apa ke tamu itu mudah jadinya. Oke. Nanti Mbak Ratihnya udah download aplikasinya apa belum? Apa Pak Indra aja? Baru Pak Indra aja, saya belum karena baru tadi ngeliat informasinya itu. Oke. Itu. Oke, nanti ambil. Kalau bisa saya mau nanya, kan saya belum pernah pakai aplikasi itu, jadi untuk mau downloadnya itu isi daftar kayak
seperti daftar aplikasi lainnya menggunakan email seperti itu. Oh, nanti saya WA aja ya, ininya cara-caranya ya. Oke, dulu kan saya ada WA, nanti saya WA gininya, cara-caranya dan linknya segala macam biar apa. Nanti kalau di sini kita gini nanti lama waktunya. Oke. Terima kasih, selamat pagi. Pagi-pagi, Pak Raffi. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari apa ada pertanyaannya? Gimana? Mungkin ini berhubung sudah di-sharekan ya terkait di Vigo-nya, jadi teman-teman di sini bisa melihat contohnya. Mungkin dari Nadia bisa menjelaskan mungkin terkait fitur-fitur penting apa sih yang bisa kita lihat dari aplikasi ini. Silakan Nadia. Oke, terima kasih ya atas bantuannya. Jadi ini tadi yang saya jelasin mengenai monitor your property performance. Di sini bisa dilihat Bapak dan Ibu bisa melihat informasi mengenai propertinya, dilihat dari berapa banyak tamu yang datang, berapa banyak tamu yang menginap, berapa banyak tamu yang akan berangkat, dan sebagainya. Review dari tamu. Jadi dia memberikan masukan juga. Lain itu juga ada nilai hospitality. Di sini nilai yang atau skor yang kita dapatkan dari property score dari Airbnb. Lihat dari ratingnya, dari ketepatannya, check-in, kebersihan, komunikasi, lokasi, dan sebagainya. Oke, bagus Edi. Mungkin bisa ke booking, Asa. Tetap booking. Ini agak nge-lag. Oke, sudah. Nah, di tab booking ini, mungkin date-nya bisa diubah lebih jauh. Mungkin bisa lebih spesifik. Tanggal berapa gitu? 30 Mei sampai mungkin akhir Juli. Oke, akhir Juli. Nah, di sini ada informasi bahwa tanggal 9 Juli akan ada guest yang datang di Pondok Dahayu, dan juga di 9 Juni ada guest yang akan datang di Villa Arinda dan sebagainya. Jika diklik, mungkin Asa bisa diklik satu, yang Ella. Ada lagi. Maaf, yang mana tadi? Yang Ella, mungkin bisa diklik. Oke. Oke, nah di sini ada detail perjalanan dari Ella, yaitu mungkin, ini cancellation, berarti ini tamu udah nggak jadi datang dengan cancel. Detail reservasinya mungkin bisa diklik. Nah, berarti awalnya tamu ini ingin check-in pada bulan Juli tanggal 9 dan akan check-out tanggal 12 Juli. Dengan nilai booking dan sebagainya, dan ada detail dari hostingnya. Itu untuk booking per guest-nya, seperti itu. Mungkin bisa ke accounting, Asa. Nah, ini adalah laporan keuangan per properti. Jadi kita tampilkan per bulannya, berapa yang didapatkan dari owner, berapa yang akan didapatkan oleh Bukit Vista. Jadi ini salah satu bentuk tool kita, yaitu transparency, dalam hal berapa yang didapatkan oleh Bukit Vista dan juga dari ownernya sendiri. Oke, mungkin bisa diklik di rincian transaksinya. Oke, nah di rincian transaksi ini akan ada lebih detail lagi per tamu, jumlah payout yang akan didapatkan Bapak, Ibu, dan juga Bukit Vista. Bisa diklik, Asa? Valisernya. Oke, nah seperti ini. Berarti ini udah bisa dilihat bahwa dari total sekian nilai reservasi, owner akan mendapatkan jumlah sekian dan Bukit Vista akan mendapatkan sekian. Lalu juga ada sejarah pembayarannya bahwa udah ditransfer ke owner dengan jumlah sekian pada jam sekian dengan metode berikut, dan juga ke Bukit Vista seperti itu. Ini untuk masalah laporan keuangan yang kita berikan. Bisa keluar, Asa. Oke, di notifikasi. Sama yang seperti apa saya udah jelasin tadi, Ibu bisa mendapatkan info mengenai
payout terbaru, payout update yang transfer. Terus juga mungkin bisa di scroll ke bawah. Scroll, ya. Nah, itu juga ada informasi booking terbaru. Itu juga ada informasi dari tim kita, tim Bukit Vista, dan sebagainya. Ya, seperti itu. Lalu ada tambahan juga untuk di profil. Nah, di sini Bapak dan Ibu sudah bisa mengganti informasi mengenai data diri, informasi akun, mengenai nama, nomor telepon mungkin jika ingin mengubah nomor telepon, dan juga email. Lalu bisa mengatur notifikasi, apakah ingin dapatkan notifikasi secara aktif atau tidak, seperti itu. Oke. Dan juga di sini kita ada fitur bahasa 2, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi jika Bapak dan Ibu lebih familiar atau merasa nyaman dengan bahasa Inggris, bisa dipakai bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia. Seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Nadia atas penjelasannya. Dan kalau dari saya, kita udah jelas kan. Dari Pak Yudi ya, baru download. Kita lihat, kita komen. Yes, cool, I'm in. Gimana Pak Yudi? Apakah tidak ada pertanyaan nggak waktu download itu setelah pakai kira-kira komentar ini masuk ya? Oke. Udah masuk, udah bagus, saya lihat performanya juga. Terus oke lah. Cuma ini seberapa online dia ya, maksudnya ya lebih ke financialnya, misalnya masuk itu benar-benar masuk, apa benar-benar sudah ditransfer, atau delay berapa hari dari pot di financial pot. Oke. Mungkin dari tim produk, mungkin Bayu ada. Oke, mungkin saya bisa bantu di sini. Jadi untuk transfer ini, terutama yang dari Airbnb ya. Kalau Airbnb itu, ini adalah notifikasi bahwa sudah dikirim. Jadi ini kita nggak bisa ngecek di banknya Pak Yudi, jadi kita nggak bisa tulis di sini. Jadi notifikasi yang bisa kita kirim adalah apakah uangnya itu udah dikirim atau belum. Nah, untuk delay-nya itu sama dengan dengan standarnya Airbnb. Kalau mereka kebetulan lagi cepat, ya paling 3 hari. Kalau lagi lama, biasanya 5 hari gitu. Nah, kalau payment-nya kayak gini, contohnya bank transfer, itu jadi ditransfer dari rekening Bukit Vista langsung. Jadi itu kayak transfer biasa. Kalau terkirim sekarang ya berarti udah langsung diterima sekarang juga gitu. Ini biasanya akan membantu untuk owner yang menggunakan satu rekening untuk beberapa transaksi ya. Mungkin transaksinya nggak cuma dari tamu aja, tapi ada transaksi mungkin punya usaha yang lain misalnya. Nah, ini akan membantu. Jadi dari Bukit Vista udah mengirim uang segini pada tanggal segini, jumlahnya segini. Nah, itu bisa untuk cross check gitu. Kami saat ini lagi dalam proses untuk mencari untuk bekerja sama dengan bank atau menggunakan fitur mereka. Gimana caranya kita bisa lihat data langsung dari bank gitu. Dan ternyata itu emang agak sulit ya, karena kebijakan dari bank itu agak sulit, terutama untuk soal data dan privacy itu. Jadi untuk sekarang sistem yang paling bagus seperti ini. Nantinya akan kita pertanyaan, misalnya dari Airbnb udah bilang ini dikirim tanggal 1 gitu, tapi sampai tanggal 5 gitu misalnya belum terkirim. Nah, nanti dari owner bisa juga follow up, ini nggak masuk di rekening gitu. Nanti sebenarnya kalau di secara internal Bukit Vista udah ada notifikasinya gitu. Jadi ada uang ditransfer beneran, ada reservasi ditransfer sama Airbnb atau enggak gitu. Nah, nanti dari pihak owner bisa membantu untuk remind
manajernya, partner manajernya dari Bukit Vista, ini paymentnya kayaknya ada yang nyangkut gitu, karena yang kami temukan ada beberapa, ini paling 1% atau 2% aja dari transaksi, tapi emang ada, dan biasanya itu juga emang dari sistemnya sistemnya Airbnb, jadi itu bisa untuk di remind. Ada juga kadang-kadang ada kendala untuk setup dari banknya itu sendiri. Jadi kita udah set up untuk banknya owner untuk ditaruh di Airbnb, udah jalan gitu biasanya, udah normal, bisa auto pay, tapi tiba-tiba dia akan down gitu. Itu biasanya adalah kebijakan dari banknya. Mereka akan kayak disconnect gitu kredensial udah itu setting masih pemilik rekeningnya itu ada beberapa kali kasus untuk seperti itu, tapi minor issue. Biasanya sih kalau udah di harusnya udah semuanya lancar semua. Jadi terima kasih. Saya juga sambil ngeliatin ini saya semua namanya videonya, saya ngeliatin Oke, Thank you Pak Yudi dan Bayu juga atas penjelasannya. Saya jujur saya senang banget sama Pak Yudi ini, karena Pak Yudi bisa kontrol, istilahnya bisa monitor propertinya yang ada di Bali, sedangkan bapaknya ada di Jambi. Itu yang mungkin dari modelnya kita anytime anywhere ya, seperti itu. Mungkin dari teman yang lain, mungkin dari Marati kan belum, nanti saya gaya tuntut-tuntutnya, karena saya lihat kalau nggak salah itu Pak Indra, ownernya sudah upload, sudah pakai juga. Mungkin dari Pak Sunu dah ada pertanyaan dari Mas Sunu. Ada pertanyaan? Dari Mbak Ratih, ada lagi pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan titipan dari Pak Indra mungkin. Mbak Ratihnya. Halo Mbak Ratih? Atau mungkin dari tim Bukit Vista deh, dari Selin, saya lihat dari Selin ikut nih. Gimana Selin? Ada dari tim Bukit Vista mungkin dengar juga, atau bagaimana, mungkin ada pertanyaan dan ada titipan buat partner, dari partner gitu loh, Selin. Ya, halo semuanya, selamat pagi. Jadi saya dari tadi ngikutin sih sebenarnya ini untuk produk sendiri, dan sebenarnya ini menarik sih. Tapi sejauh ini sih sepertinya udah jelas ya bagaimana nge-track booking, gimana nge-track payment dan sebagainya. Jadi sejauh ini sih kalau dari saya tanya gitu. Oke, terima kasih Selin, dan selamat pagi dari Bali, Selin. Iya. Mungkin Ratih, saya lihat udah buat merah, gimana? Ya, halo, selamat pagi. Terima kasih atas waktunya. Untuk di sini saya lihat pembayarannya itu dari paymentnya, kita di sini tuh udah tahu jadinya berapa untuk owner, berapa untuk Bukit Vista. Jadi di sini tuh dari saya sih pertanyaan belum ada, tapi di sini saya lebih suka dengan aplikasinya, karena kenapa aplikasinya ini tuh dapat memberikan kita info yang lebih detail gitu menurut saya. Oke. Di pandangan yang saya lihat. Oh, terima kasih Mbak Ratih. Terima kasih. Terus saya mau nanya sih, untuk misalnya pembayaran itu, saat pembayaran itu dari mana kita bisa tahu bahwa pembayarannya itu sudah ditransfer gitu? Oke. Bingung juga nanya. Oke, sebenarnya tadi udah dijelasin sama iya. Ya mungkin jaringannya tuh putus kan. Oh gitu. Iya. Kan Bayu mau pulang lagi atau gimana? Boleh. Ini sebenarnya kalau
bukunya akan lumayan jelas. Jadi tinggal ke bagian accounting, terus apa namanya, di situ ada tombolnya namanya apa ya tadi, transaction detail ya, atau lihat detail transaksi kalau nggak salah. Nah itu nanti ada list semua tamu di sini. Kalau misalnya ada 5, ya akan kelihatan di sini 5. Gitu. Nah kalau misalnya ini contohnya ini tamunya cuma ada 1, jadi ada di sini. Nah walaupun tamu itu udah bayar atau belum, semuanya akan muncul di sini. Nah nanti kalau dilihat, diklik detailnya, kalau udah ada bayar, misalnya kadang-kadang Airbnb itu kirimnya agak telat gitu ya, antara ownernya udah dibayar terus Bukit Vista belum dibayar gitu, biasanya kayak gitu. Kalau nggak mau cek kayak gini tiap hari, itu tinggal di aja nggak apa-apa aplikasinya, nanti ada notifikasi tiap kali ada payment masuk, ada payout udah dibayar gitu, itu akan muncul di notifikasi. Itu kalau di sini di tabnya notification gitu. Nah itu kan ada notifikasi apa namanya, nah kayak gini contohnya, new payout receive gitu, misalnya new payout update gitu, you just receive payout berapa untuk tamu yang mana gitu, itu akan selalu ada di sini. Dan notifikasi ini ada untuk semua booking masuk. Kalau sekarang kan harus ngelihat di email tuh, tiap kali ada booking baru. Nah ini juga di apa namanya, di aplikasi nanti akan ada notifikasinya juga, ada booking baru masuk gitu. Terus kalau misalnya ada yang bikin komentar, misalnya ini nih David bilang copy transfer to owner gitu, yes, adalah apa namanya, transfer manual. Jadi uangnya tamu itu masuk ke rekeningnya Bukit Vista semuanya. Nah terus si David ini accounting, jadi dia akan mentransfer uangnya dari rekening Bukit Vista ke rekening owner. Nah biasanya dia akan tetap tulis note di situ, akan apa namanya, ini transfernya dari yang apa berapa persen ke owner, ini transfer berapa persen apa namanya untuk tamu yang mana gitu. Biasanya kayak gitu. Nah, selain apa namanya, selain accounting juga ada teman-teman dari reservation juga di sini. Jadi nanti kalau misalnya tamunya minta special request gitu atau ada komplain, biasanya mereka kasih notes juga gitu kan, kayak comment gitu di properti tersebut, dan spesifik di properti tersebut dan di tamu yang namanya siapa. Ini ada payment, ada komentar, new booking, itu kalau yang paling gampang itu kita tinggal lihat dari notifikasi yang mana yang terbaru gitu. Oke, thank you Bayu. Mungkin dari Fatih apakah sudah jelas? Terima kasih untuk penjelasannya di sini sudah cukup jelas sekali ya, karena dari request-requestannya itu juga saya sudah melihat tadi cukup sangat jelas. Jadi di sini kita bisa memberikan excellent service untuk tamunya, karena di sini juga tamunya jadi nggak kecewa gitu, karena tamunya sudah request dan kita sudah memberikan layanan yang terbaik. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, mungkin saya mau nambahin satu lagi ya Om ya. Ya, silakan Bayu. Oke, ini sebenarnya lupa apa namanya saya sampaikan, tapi sama-sama penting. Jadi di aplikasi ini komunikasinya adalah 2 arah gitu, nggak cuma staffnya juga ke Bukit Vista bisa, terutama di sini apa namanya, kita bisa jadi komunikasi yang paling sering kita lakukan tiap hari adalah pertanyaan-pertanyaan simple, ya simple tapi penting sebenarnya kan. Pertanyaan kayak, kita ada tamu nggak hari ini? Terus jam berapa mereka akan check-in? Itu hari ini belum. Terus siapa yang mau hosting tamunya? Atau terus tamunya ada komplain nggak? Itu kan tiap hari kita tanya-tanya kayak gitu terus tiap kali ada tamu.
Nah, itu sebenarnya bisa dilakukan di dalam platform ini, di bagian ini, guest journey. Jadi kita tahu kapan dia bookingnya confirm, terus tanggal berapa dia check-in, siapa hostnya dari Bukit Vista, siapa yang handle, terus jam berapa mereka akan datang. Nah, ini kalau jam berapa mereka akan datang tergantung sama tamunya, dia mau ngasih tahu atau enggak. Tapi mostly kalau kita tanya, biasanya mereka akan jawab gitu. Ada beberapa tamu yang emang mereka nggak punya entah nggak punya jaringan internet atau apa gitu, mereka nggak bisa jawab ya. Tapi sebisa mungkin kita akan selalu tanya mereka akan datang jam berapa. Nah, habis itu roomnya udah ready atau belum gitu. Nah, ini sebenarnya yang paling penting dan paling ideal adalah ini dijawab oleh staffnya yang ada di properti. Jadi entah staffnya atau ownernya nggak masalah, yang penting sudah pasti tahu gitu bahwa roomnya ini ready. Kenapa harus staffnya? Karena mereka yang ada di lokasi, mereka yang tahu kalau misalnya ada AC-nya rusak lah atau apa gitu kan. Itu yang paling pertama harus mengupdate yang ada di lokasi gitu. Karena kalau dari tim reservasi Bukit Vista, ini yang bahaya kalau tergantung sama kebiasaan gitu. Wah, biasanya ready terus nih roomnya gitu kan. Nah, nanti pasti suatu hari pasti ada yang rusak gitu kan. Di properti itu pasti ada aja gitu. Entahlah kunci lah atau air atau apapun pasti ada. Nah, ini yang perlu kita aktifkan sebenarnya dari sisi staff. Gimana caranya staff bisa ngasih tahu Bukit Vista, tamunya dikasih tahu dulu, ini kita mau benerin dulu airnya 2 jam lagi. Kayak gini, ini yang bisa kita pakai untuk mencegah komplain. Kalau kita udah bilang ke tamunya dari awal, ini kita mau benerin dulu air panasnya gitu, tunggu 2 jam ya gitu. Tapi sebelum kalian check-in udah beres gitu. Atau mungkin kalian bisa datang ke properti tapi airnya lagi kita benerin dulu gitu misalnya. Itu tamu yang dikasih tahu informasi kayak gitu tahu. Kalau tamu tiba-tiba datang dan mereka tahu airnya nggak panas gitu misalnya, mereka akan komplain pasti karena nggak dikasih tahu. Nah, ini hal-hal informasi kayak gini yang akan kita kembangkan lagi. Gimana caranya kita bisa komunikasinya lancar dua arah antara staff yang on-site ada di properti sama Bukit Vista yang ada di yang online. Termasuk hal-hal kayak yang lain-lain lah, kayak payment atau apapun. Misalnya tamunya ngambil makanan gitu tapi belum bayar gitu misalnya, dan mereka bilang nanti bayarnya pas mau check out gitu kan, atau mereka ngerusakin barang di properti tapi mereka keburu check out gitu. Nah, itu kayak gitu juga bisa diinformasikan dari dari staff yang ada di lokasi ke Bukit Vista. Ini tamunya ngerusakin ini, tolong diklaim gitu, suruh mereka ganti gitu. Nah, kalau nggak ada informasinya, kalau nggak ada komunikasinya, kita akan kesusahan untuk nge-track masing-masing isu itu. Tapi kalau komunikasinya udah lancar, apapun isunya kita bisa bantu dari dua pihak gitu, antara staff yang ada di lokasi sama Bukit Vista gitu. Jadi ini di sini di guest journey ini ada tombol plus itu yang bisa diklik, mungkin Asa bisa bantu. Ada update status sama add notes. Jadi status ini status dari guest journey ya. Statusnya itu ada berapa checkpoint. Jadi ada pertama roomnya ready atau enggak, terus tamunya atau belum. Terus first morning ini yang paling krusial nih sebenarnya. Kadang-kadang kita lupa. Jadi tamunya udah check-in kemarin, tapi kita nggak tahu dia setelah check-in itu happy atau enggak sebenarnya. Nah, kalau kita nggak ngecek, besok ketika dia check out, dia ninggalin review yang jelek. Nah, padahal kita nggak tahu kenapa mereka nggak komplain karena tamunya malu gitu misalnya, atau nggak enakan gitu. Kan rugi ya, semuanya rugi. Tamunya rugi karena mereka tetap nggak happy sama servisnya, dan kita juga rugi karena kita nggak bisa offer service yang lebih baik, atau kita juga rugi dengan dapat review yang jelek itu. Nah, makanya first morning ini tetap kita lakuin. Tiap pagi habis sehari setelah mereka check-in, kita akan tanyain is everything good gitu. Intinya itu aja sih pertanyaannya, simple banget. Biasanya kan walaupun ada isu, misalnya
Kalau isunya kecil-kecil, mereka akan bilang, oh ya ada masalah ini tapi nggak apa-apa kok gitu. Nah, kalau orang udah ngomong secara personal, mereka nggak akan ninggalin review yang akan jelek-jelek gitu kan, karena mereka udah ngerasa menyampaikan ke kita. Dan kita sebagai pihak properti bisa melakukan sesuatu gitu. Kalau menurut mereka mungkin hal kecil, tapi kita bisa ngelakuin sebenarnya. Oh, let me fix this gitu. Nanti abis ini saya beresin biar biar lebih bagus lagi gitu. Itu di first morning. Terus setelah itu checkpoint yang selanjutnya adalah check out. Kita pastiin tamunya check out. Jangan sampai ada tamu check in tapi nggak pernah check out gitu kan. Datanya aneh, tapi itu sebenarnya penting karena setelah check out biasanya kita kirim message juga, terima kasih udah stay di sini, tahun depan kalau liburan stay di properti ini lagi ya gitu. Jadi ini salah satu usaha kita untuk ngedapetin repeater guest. Jadi tamu yang udah pernah tinggal di properti ini, terus mereka akan balik lagi ke tinggal di properti ini. Kayak tamu ini contohnya Valis Nerio Asarista ini, dia adalah repeater. Ada tulisannya repeater di situ. Repeater itu apa? Itu tamu yang pernah tinggal di properti ini, terus mereka tinggal lagi di properti ini. Jadi mereka adalah seorang yang happy untuk tinggal di properti ini dan mereka mau balik lagi gitu. Dan di pikiran mereka kalau tinggal di Bali ya pasti harus tinggal di properti ini. Nah, kita pengen tamu-tamu yang kayak gini. Oke, terus next buttonnya itu ada satu lagi notes. Nah, kalau notes ini lebih bebas lagi. Ini sama kayak WhatsApp. Ini intinya kita pengen jadi ini pengganti WhatsApp. Jadi siapapun bisa nulis di sini, bisa nulis catatan tentang tamu. Ini spesifik ke tamunya. Jadi kalau di WhatsApp kan kadang-kadang kita nulisnya agak susah tuh. Misalnya si tamu di room ini komplain gitu. Tamu di room ini itu siapa namanya gitu kan. Mungkin sekarang udah ganti, kemarin siapa tamunya, sekarang beda lagi tamunya. Nah, di sini kita lebih gampang lagi karena kita benar-benar komentar di page tamunya. Yang ngebaca message ini juga tahu, oh tamu ini aku pernah ketemu nih tadi pagi gitu. Mereka komplain karena gini gitu. Jadi jelas benar-benar yang akan di address isunya tamu yang mana. Itu untuk notes, dan notes ini sebisa mungkin malah harusnya sebanyak mungkin notesnya gitu, walaupun hal-hal yang nggak penting gitu kayak tamunya akan telat datang gitu, tulis aja di sini, atau tamunya roomnya rusak tapi tamunya nggak komplain gitu misalnya, ditulis aja di sini. Atau dia rencana pengen sewa motor tapi belum tahu gitu, walaupun belum komplain tulis aja di notes. Jadi next person yang akan ketemu kita bisa istilahnya menyediakan service sebelum mereka membutuhkan. Jadi hospitality excellency gitu kan. Misalnya contoh simpelnya biasanya gini, kalau di lobby hotel itu contoh simpelnya adalah kalau kita lihat orang datang dan dia duduk di lobby, dia ngeluarin rokok misalnya. Sebuah service hospitality yang excellent dari staff dari hotelnya itu nggak akan nanya lagi, nggak akan nanya apa-apa, mereka akan sediain asbak karena tahu orang yang ngerokok itu butuh asbak. Misal ada orang datang di lobby hotel, mereka bawa tas banyak gitu, kita nggak perlu nanya lagi, kamu mau dibantuin nggak? Kita tinggal bawa aja troli langsung, atau langsung diambil aja tasnya, saya bawain tasnya ke roomnya gitu misalnya. Itu ini yang pengen kita bangun di sini. Jadi kesadaran untuk kasih notes untuk tamu ini sukanya apa. Nanti orang yang akan ketemu sama tamu ini lagi udah tahu harus ngapain gitu. Misalnya tamu ini suka surfing gitu misalnya. Dan nanti orang yang akan ketemu besoknya kita bisa ngobrol sama tamu ini, kamu katanya suka surfing ya gitu. Mereka akan surprise gitu kan, oh mereka care banget gitu dari properti ini, care dengan tamunya gitu. Nggak dicuekin aja tamunya. Itu sebenarnya goalnya itu dari notes. Guest journey ini adalah media untuk kita bikin story dengan user ini, dengan spesifik dengan user yang ini aja.
Itu untuk story-nya Om, untuk guest journey-nya. Balik lagi ke Om Rafiq ya. Oke, thank you Bayu untuk penjelasannya. Mungkin saya lebih rangkum lagi ini note sama case journey itu bukan hanya belajar tapi juga dari partner juga bisa chit chat ataupun saya bisa tambahkan tamunya ini ternyata maaf ya misalnya kecelakaan tolong dicek ya gitulah kayak gitu misalnya atau tamunya nggak datang 3 hari udah seminggu nggak pulang gitu misalnya siapa tahu nginep gimana kan kita bisa langsung beritahu. Mungkin itu sih dari saya sebagai moderator dan teman-teman dari produk development juga. Mungkin dari last question lah dari teman-teman partner, mungkin dari closing statement lah dari Pak Yudi, Pak Sulu sama Pak Hatih. Terima kasih waktu, terima kasih menit lah. Mungkin dari Pak Yudi dulu lah Pak Yudi. Ya, tanya Bu Rafi. Ya. Ini kan punya aplikasinya ini dua arah, tapi misalnya saya ada beberapa pegawai saya kasih semua passwordnya supaya semua bisa handle ini aplikasi. Apakah ini berbahaya nggak? Mereka bisa berubah-ubah apa nggak? Nah itu gimana Mas Bayu? Apakah bikin account lagi atau bisa langsung satu account bisa dipakai semua orang? Mungkin itu pertanyaannya Pak Yudi ya. Ya. Oke. Kayak aplikasi lain, website lain. Praktisnya yang paling bagus itu satu akun jangan di-share sama siapa-siapa gitu. Akunnya Pak Yudi ya, akunnya Pak Yudi gitu. Nah, kalau untuk staff, kita bisa bikin sebanyak mungkin kok akun untuk staff gitu. Dan role-nya itu kita ada sebenarnya ada owner sama ada staff gitu. Nah, aksesnya juga beda. Untuk owner punya akses ke semuanya, ada accounting report segala macam dengan detailnya. Untuk staff mereka fokusnya ada di booking sama operasional basically. Jadi ada notifikasi, ada booking tamunya, report. Tapi nggak ada report untuk reportnya owner yang accounting gitu. Kecuali untuk staff accounting ya. Kalau nanti staff accounting bisa dikasih akses yang akses untuk accounting juga. Nah, jadi untuk berubah-ubah juga nggak masalah, asal maksudnya bukan berubah di profilnya ya, tapi karena kan profil sendiri-sendiri. Tapi kalau berubah di detail tamunya itu nggak masalah. Jadi semuanya ada rekornya. Misalnya tamunya tanggal check-in-nya berubah gitu. Siapa yang ganti itu nanti ada rekornya juga. Jadi itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Emang bookingnya berubah atau emang salah pencet gitu. Nanti kita bisa sekedar saran, ini grafik yang Tokit punya itu ada nggak? Bisa nggak dimasukkan itu? Grafik yang mana ya Pak Yudi? Yang Tokit, yang tanggal berapa, kan ada beberapa kamar gitu, kita bisa. Iya. Nah, itu sebenarnya ada di yang lagi kita discuss lagi nih sama dia sebenarnya, view kalender gitu ya. Ya, betul. Nah, ini yang develop Pak Yudi. Kita sadar ini penting terutama untuk properti yang punya unitnya multiple gitu kan. Pengen tahu room mana yang kosong, yang bisa diutak-atik itu yang mana gitu kan, atau move dari tamu yang roomnya tamunya pindah room atau gimana. Itu kita lagi dalam development Pak Yudi. Plan-nya sih antara sebulan sampai 2 bulan akan kita roll out, dan itu juga termasuk dengan fitur-fitur yang sekarang ada di Tokit juga. Jadi kayak misalnya ngeblok untuk maintenance misalnya, nggak available roomnya, itu juga kita rencananya akan taruh di situ juga. Oke, Pak Yudi, ada lagi Pak Yudi? Itu. Oke. Ini jadi kita godok-godok dulu semasa pandemik ini, nanti setelah pandemik selesai langsung gas gitu maksudnya Pak Yudi. Jadi kan Aston Karo Amin kan rame. Jadi nggak bisa online lagi nih, kita musim kamu aja gitu loh. Maksudnya. Mungkin dari Mbak Rati dah, Pak Bruno. Ada last question nggak? Pertanyaan yang terakhir nggak sebelum saya tutup? Sudah jam 11 lebih 10 menit. Tapi kalau kita ngobrol-ngobrol kan ya gimana Pak Sono? Ada pertanyaan nggak?
Halo, selamat siang. Ya, selamat siang, Pak. Sebentar. Sudah cukup jelas. Ya, maaf ini saya meetingnya sambil perjalanan naik kereta. Sementara jelas Pak, nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa di WhatsApp di grup ya. Ya, Pak. Sementara cukup itu aja Pak. Oke. Siang. Ya, selamat siang. Terima kasih, Pak. Kita lihat bagus nih, meetingnya tuh bisa lihat pemandangan, Pak. Sambil lihat apa yang hijau-hijau kan. Mungkin dari Pak. Oke, ada lagi nggak? Kita tutup. Berarti ada pertanyaan untuk terakhir? Oke, terima kasih atas waktunya. Saya mau nanya untuk last question. Berarti kalau ini misalnya ada dari tamu seperti keluhan atau request karena tamunya di kamar tidak bisa menunjukkan itu, dari aplikasi ini kita bisa melihat langsung keluhan tamu. Ya, seperti yang dibilang tadi, misalnya tamunya mau check-in, dia minta di dalam kamarnya isi bunga, gitu misalnya. Terus dari tim reservasi tinggal bikin note di tamunya atas nama, saya kasih contoh namanya Michael, gitu misalnya. Berarti Mbak Rati-nya udah bisa lihat, oh ini Mbak Rati nggak usah nanya di grup lagi, Mbak Rati udah bisa tahu, oh ini tamunya udah minta bunga pas check-in, itu loh maksudnya. Nanti tinggal di note, dibales, bunganya sudah ready, nanti bisa di foto juga, nanti kirim di note juga. Jadi intinya itu komunikasi dua arah. Ya Mbak Rati gimana? Itu yang mau saya tanyakan, karena untuk menjaga juga agar tamunya nggak terjadi kecelakaan dalam bekerja, kami di Amazon jadi biar bisa care sama tamu, dan tamu juga karena punya memberikan pelayanan yang terbaik untuk tamunya, dari kepuasannya juga, jadi tetap menjaga nama baik travel agent juga dan pihak hotel juga, jadinya kan bisa sama-sama bagus. Oke, terima kasih Mbak Rati. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama Mbak Rati. Nanti saya hubungi secara dulu dan bikin account-nya. Dan dari Albi, ada lagi? Aman. Oke, mungkin siap. Mungkin saya kasih teman-teman dari Bayu atau Nadia 1 minute for the closing statement. Mungkin dari Nadia dulu deh. Closing statement-nya dari pihak product development. Ya, semoga aplikasi ini Bivigo bisa bermanfaat bagi semuanya sesuai dengan visi atau misi dari aplikasi ini, yaitu monitor and manage your property on the go, anywhere, anytime, even when dining at your favorite restaurants. Jadi ya, terima kasih. Oke, terima kasih Nadia. Oke, terakhir mungkin dari Bayu, closing statement-nya. Oke, Om, thank you. Terima kasih sekali lagi untuk yang sudah datang ke sini, teman-teman dari Bukit Vista sama partner properti Pak Yudi, Mbak Rati, sama Pak Sunu. Semoga bermanfaat untuk penjelasan singkat ini. Nanti kita akan punya rekamannya dari sesi ini. Jadi kalau misalnya ada yang kelupaan atau pengen lihat lagi, bisa nanti Tendi atau Om Rafiq akan menyediakan link itu untuk available, bisa ditonton kapan aja. Dan sekali lagi, aplikasi ini adalah bukan aplikasi untuk Bukit Vista ya. Aplikasi ini adalah aplikasi untuk partner gitu. Jadi kalau dirasa ada sesuatu yang kurang dari aplikasi ini yang bisa dipakai untuk partner, silakan berikan feedbacknya ke kami. Akan mengembangkan aplikasi ini berdasarkan dari feedback itu, bukan dari feedback dari Bukit Vista. Jadi karena Bukit Vista sendiri udah punya bigger ya, jadi udah dari platformnya. Jadi yang ini memang khusus fokusnya untuk property partner.
Dan semoga goalnya tercapai juga, yang kita punya visi dengan punya visi misi dengan aplikasi ini, yaitu bisa memanage properti dari para owner semua ini anywhere and anytime, dimanapun, kapanpun, nggak akan was-was karena bisa memonitor propertinya. Oke, ini ada feedback dari Pak Yudi. News, artikel, link video bisa ditambahkan dalam menu aplikasi ini. Ini ide bagus nih. Ini Nadia juga pernah suggest ini ya. Jadi ini udah ada proof-nya nih kalau ada demand-nya untuk fitur yang ini. Oke, itu aja dari saya, Om Rafiq. Terima kasih untuk semua. Selamat siang dan selamat berakhir pekan. Terima kasih udah punya untuk ikuti acara ini. Balik lagi ke Om Rafiq. Oke, terima kasih Bayu dan Pak Yudi juga. Dan mungkin Pak Sono sudah ini karena mungkin keretanya udah nyampe, makanya harus dibikin ininya. Mungkin kita gini, mungkin kita foto bareng-bareng ya. Kita dilihatin kameranya biar kelihatan wajah cantiknya, mungkin Mbak Ratih sudah dilihatin, jangan malu-malu dari Amazon. Halo Mbak Ratih. Oke, kita foto aja. Halo, Oke. sorry. Kita foto aja bareng-bareng. Oke, siapa yang mau ngambil foto? Nadia. Oke. Nadia. Oke, silakan dihitung. 2, 3. Oh, bentar bapaknya datang. Bentar, Oke, ada bapak. Oke. Kita foto bareng-bareng ya, Pak? kita foto bareng ya, Pak. Oke, silakan dihitung Nadia. Oke, 1, 2. Oke. Oke, terima kasih Mbak Rate, Pak Yudi, dan Pak Sono. Selamat berakhir pekan dari Bukit Vista. Dan semoga nanti minta komennya ya, nanti setelah diinstal itu di komen, kasih rating 5, ada di komen. Saya tunggu komennya.